got so much motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, make it clap. I got 3 old thoughts, I'm guap, bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak atau Ibu guru yang saya hormati serta teman-teman yang saya banggakan, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberi beribu-ribu nikmat. Di sini saya akan berpidato tentang khauf atau takut. 1. Pengertian khauf atau takut. Takut yang dimaksud adalah takut kepada Allah SWT. Takut kepada Allah SWT adalah perasaan takut yang ada dalam diri seseorang akan adanya siksa dan merasa bersalah akibat maksiat yang sudah diperbuat, sehingga menimbulkan kekhawatiran dalam diri jika Allah SWT tidak senang kepadanya. Yang kedua, macam-macam khauf. A. Takut yang tersembunyi, maksudnya rasa takut dalam beribadah dan bertakaruf. B. Takut dari ancaman Allah SWT, maksudnya adalah rasa takut yang demikian ditunjukkan kepada selain Allah SWT. C. Takut yang dilarang, maksudnya adalah seseorang hamba yang meninggalkan kewajiban tanpa adanya yang jelas hanya karena takut sesama manusia. D. Takut yang alami, wajar atau natural, maksudnya adalah memiliki rasa takut yang wajar seperti takut kepada hewan buas, takut tenggelam, takut kepada musuh yang mau mencelakai kita. E. Takut yang tidak beralasan atau berlebihan atau paranoid, maksudnya adalah rasa takut yang berlebihan dan tanpa alasan yang jelas. Yang ketiga, tanda-tanda takut kepada Allah SWT. Tanda-tanda seorang takut kepada Allah SWT yaitu selalu berusaha menjauhi perbuatan yang mengundang kemurkaan kepada Allah SWT, baik bentuk kemaksiatan atau dosa besar ataupun kecil. Tanda-tanda takut kepada Allah SWT yaitu A. Lisannya tidak pernah berbohong dan tidak pernah membicarakan kejelekan orang lain. B. Mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik serta mengonsumsinya dengan cara tidak berlebihan. C. Dapat menjaga pandangannya dari sesuatu yang haram, pandangan yang digunakan hanya untuk mengambil hikmah. D. Tangannya digunakan untuk sesuatu yang baik. E. Kakinya digunakan untuk melangkah pada sesuatu yang baik dan bukan untuk maksiat. F. Hatinya terhindar dari kebencian dan permusuhan. G. Takut kepada Allah SWT dengan penuh keikhlasan. Yang keempat, manfaat takut kepada Allah SWT. Sebagai orang yang beriman, sudah sepantasnya takut kepada Allah SWT dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun ke depannya. Berikut manfaat takut kepada Allah SWT antara lain. A. Memproteksi diri agar tidak terjerumus ke dalam maksiat. B. Supaya tidak timbul dan takabur ketika melakukan amal salah. C. Menjadi motivasi yang sangat kuat untuk menjauhkan manusia dari perbuatan yang dilarang oleh Allah SWT. Yang kelima, keutamaan takut kepada Allah SWT. Beberapa keutamaan takut kepada Allah SWT antara lain sebagai berikut. A. Selalu mendapat rahmat
dan petunjuk dari Allah SWT. B. Sebagai syarat orang beriman. C. Terjaganya kebiasaan perbuatan baik. D. Tidak menganggap ringan dosa meskipun kecil. E. Mengingatkan kualitas baiknya karena mengharap rianya. F. Tidak merasa bangga atau tertipu dengan amal soleh yang sudah dilakukan. 6. Perilaku yang mencerminkan takut kepada Allah SWT. Beberapa perilaku yang mencerminkan takut kepada Allah SWT antara lain sebagai berikut. A. Menjauhi perbuatan maksiat, karena maksiat merupakan perbuatan yang dilarang dan setiap yang dilarang hukumnya dosa. B. Bersegera melakukan amal soleh, karena amal soleh adalah perbuatan yang akan memperoleh nilai dari Allah SWT. C. Senantiasa mengucapkan istighfar dan mohon ampun kepada Allah SWT. D. Banyak berdoa agar semua kebaikan dilakukan diterima Allah SWT. Terima kasih pidato saya hari ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada tutur kata yang salah. Kami mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.